ini parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sengkuni terbaik seluruh Indonesia, Mbah Amin. Pasti yang cerita. Cerita apa Mbak? Saudara Jokowi. Oh, Pak Jokowi. Pak Jokowi meneh. Monggo Mbak. Dengan jelas bahwa borok-borok politik Jokowi memang harus kita bersihkan sebersih mungkin dari bumi Indonesia. Caranya Mbak? Proses dijokowisasi. Terus? Nah, Jokowi yang tidak punya ijazah SD dan SMP yang otentik ternyata mampu merobek-robek wajah demokrasi Indonesia. Dirobek lampimu. Nah, terus komene aja. Juga kesuksesannya berbohong dan menganggap bangsa Indonesia sebodoh dirinya, tidak ada yang bisa mengingkari. Itulah saudara Jokowi. Wes puas. Wes, ini aku tak sing tekon. Mau kan jinirmu suka ngomong panjang kali lebar kali tinggi gitu enggak? Saya kan tak tekon tentang IKN menurut sampean itu piye tentang pembangunan IKN. Monggo jawab Mbak. IKN pasti mangkrak. Mangkrak lambimu ini. Bisa kategori kira-kira berapa persentase buat mangkraknya IKN? 100% kata saya. Karena 100% sangat rusak waktu wes. Sorry. Saya ini sama nanggung di bawah. Tengah hutan belantara, area perbukitan. Bah. Nek tak delok tak sawangi pengikuti sampean iki koyo ngono. Bisa ono ora pengikutmu? Tinggal yang bodoh-bodoh. Bodoh. Lah terus sing pinter-pinter padha nang ndi, Mbak? Berargumen dengan baik karena punya akal, ini sudah meninggalkan. Woi, si pelongo-pelongo, si Samsul, si ketupat sayur, si anak haram konstitusi, sekarang sudah menjadi wakil presiden rakyat Indonesia untuk anak abah semua. Dulu kalian hina-hina si Samsul. Kalian katain anak haram konstitusi, tidak boleh dilantik, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Akhirnya menjadi wakil presiden Indonesia untuk anak abah semua. Oi anak abah, apa yang harus kalian kerjakan nanti? Apakah kalian masih mau demo? Demo sana. Ini pimpinan Pak Prabowo loh. Kalau nggak ada data bahaya kalian demo. Beda dengan Pak Jokowi. Aduh, si ketupat sayur akhirnya menjadi orang nomor 2 di Indonesia. Akhirnya anak abah malu, kasihan banget deh anak abah. Salam akal sehat aja Amin Rais meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera memecat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya dengan memberi tenggat waktu 3 bulan. Saudara-saudaraku, supaya jangan terlalu panjang, jika Pak Amin meminta Gibran dipecat kepada Pak Prabowo dalam masa 3 bulan, maka izinkan pula saya meminta kepada Pak Prabowo agar Pak Amin Rais dikubur hidup-hidup. Agar Indonesia ini tenang. Dia nggak menyadari bahwa Gibran menjadi wakil presiden itu atas izin Allah.
Ya, betul. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak mungkin Gibran menjadi wakil presiden. Jadi apa kapasitas Amin Rais? Orang nggak tahu diri. Kapasitasnya itu apa? Gak Orang jelas cuma dia, Bang. bekas anggota DPR, MPR. ketua MPR, bekas. Kalau bekas itu nggak laku lagi, buang. Jadi mengerti dong, paham. Dia bangga karena dia pernah menjabat sebagai ketua MPR. Bekas, sekarang bekas. Kalau barang bekas itu nggak laku lagi, men. Jadi kamu harus sadar. Jadi kalau seperti itu, kita harus sadar bahwa Gibran itu dipilih oleh rakyat dengan izin Tuhan. Jadi kalau boleh minta-minta kayak gitu, ya saya minta juga kepada Pak Prabowo agar Amin Rais dikubur hidup-hidup. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Baru juga dilantik, Amin Rais minta Prabowo ganti Gibran dalam 3 bulan. Men, Mbah Amin, saya tuwek kok yore saya iso mikir lan memperbaiki ucapan. Yo, kamu harus ingat, men, ini tahun 2004, bukan tahun 2000. Kalau mau ganti wakil, apa kamu punya duit untuk membiayai pemilu ulang? Kalau tahun 2000, waktu pelengseran Gus Dur, itu tidak perlu modal banyak. Cukup kamu dan segolonganmu untuk membuat rapat, untuk melengserkan, mengganti kepala negara. Dong pora jane saya tuwek saya ora toto. Mikiro men Amin. Kowe iki kae lho kena sumpah Gus Dur yo to. Waktu dilengserkan, kamu akan dikutuk. Yo, saiki terbukti. Wis ora tak jelas nih lho, engko kena tek dion ya. Titik-titik politik iki lho, tolong nek ana sing ngerti iki dijawab ya. Saiki kebukti. Lah kok saya tua malah njaluk aneh-aneh penjalukane kok bocah cilik nyuwun nenen ngono kene ora dituruti terus gelimpungan. So tuwek tobat men Amin dan yo angel. Ya, berbicara tentang Amin Rais ini lucu ya teman-teman. Setahu saya, kalau orang yang semakin tua itu cara berbicaranya ya itu biasanya semakin baik ya. Mereka itu selalu menjaga yang namanya sopan santun dalam berbicara, etika dalam berbicara. Lah ini, si Sengkuni ini, yang sudah bau tanah ini, ya, yang kemarin datang di acara pelantikan, berharap Prabowo menyebut namanya dia, agak aneh, ya. Dia meminta ke Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk segera memecat Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, ya. Entah alasannya apa, saya juga tidak tahu, ya. Amin Rais ini ya teman-teman, kalau menurut saya dia ini sepertinya sudah kena kutukan dari almarhum Gus Dur. Ya, apa yang diucapkan oleh almarhum Gus Dur ketika itu nampaknya sudah mulai terbukti, ya, pelan-pelan sudah mulai terbukti. Bahkan ketika itu almarhum Gus Dur pernah ya memberikan sebuah stempel kepada Amin Rais bahwa Profesor Amin Rais adalah seorang penipu. Ya, ini tentu berkaitan dengan di mana ketika itu mereka menggulingkan Gus Dur ya. Saat itu beliau masih menjadi Presiden Republik Indonesia. Tentu infonya dia bersama Megawati. Hingga sekarang di saat yang bersamaan pula mereka sama-sama kena kutukan. Termasuk Ibu Megawati sendiri. Ibu Megawati di saat kampanye mengatakan bahwa kita akan menang 1 putaran.
mereka akan sakit hati dengan kita. Ternyata sekarang yang kita lihat, Ibu Megawati yang sakit hati. Kita ngerespon pasca pelantikan presiden kemarin. Jadi ada 3 fase sudah kita lalui. Pertama, kita menunggu waktu itu beberapa isu tentang sebelum pelantikan, bahwa akan ada demo besar-besaran, penggagalan pelantikan, penggagalan atau menjegal Gibran dan sebagainya. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kita sudah melewati itu dengan aman, lancar semuanya. Ada beberapa catatan kecil di dalam proses pelantikan di dalam gedung DPR kemarin itu. Ada suara hu katanya dari pihak-pihak yang memang masih sakit hati. Tapi itu kita abaikan saja karena itu adalah kelas-kelas murahan yang memang cuma ada di segelintir anggota DPR yang berjumlah 575 orang itu. Nah, kita melihat beberapa poin di dalamnya itu, khususnya pidato Pak Prabowo yang menggebu-gebu itu, semoga apa yang disampaikan itu bisa direalisasikan dengan sepenuh hati lah. Kalau kita bilang 100% ya mungkin aja tidak ada meleset-melesetnya juga gitu kan. Semuanya kan masih dalam rencana dengan segala macam persiapan, tapi itikat itu sudah luar biasa. Saya pikir ini adalah seorang presiden yang tidak perlu diragukan lagi. Jadi kita di bagian klaster 58,9 sudah tidak salah memilih Pak Prabowo, walaupun kita juga berdarah-darah dimaki-maki kawan-kawan yang dulu pernah mendukung Pak Jokowi terus bertahan di Ganjar dan sebagainya. Saya sendiri pun sudah kena damprat macam-macam, jadi nenek-nenek moyang saya juga dimaki-maki sama mereka. Tapi sebagian besar mereka juga mulai ngelipir ke Pak Prabowo dengan alasan kita kawal pemerintahan baru dan sebagainya. Lo jilat terlambat lo gitu. Kalau saya dulu dibilang penjilat tapi duluan jilat, jadi nggak parah-parah amat gitu kan. Kalau kalian sekarang udah dilantik Prabowo menang terus jilat mah ketahuan tuh. Nah, banyak hal yang kita perhatikan di situ, tapi yang paling luar biasa yang seperti sebelum ini sudah saya sampaikan bahwa buah karya cawe-cawenya Pak Jokowi itu menghasilkan apa yang kita harapkan. Jadi cawe-cawe itu memang harus dibudayakan. Jadi persiapan seorang presiden yang masih berkuasa Cawe-cawe yang penggantinya positif, ya. akan nanti bisa meneruskan dengan baik, gitu kan. Dengan catatan kalau kerjaannya bisa diselesaikan dengan baik juga Pak Prabowo dengan semua janjinya. Jadi harus ada penerus yang sejalan dengan pemikiran itu, umpamanya Mas Gibran gitu kan. Nah, hal-hal lain di situ ya kita lihat sebuah pelantikan yang bernuansa luar biasa, katanya buah tangan dari Mas Didi, anaknya Pak Prabowo, mendesain ruangan dan sebagainya. Berikutnya adalah bagaimana kita melihat Mas Gibran membacakan sumpah. Itu membuat jantung orang yang selama ini memaki-makinya, yang menjuluki dia Samsul dan sebagainya itu hilang seketika. Apapun yang mereka lakukan itu sudah awal sudah kita katakan bahwa itu remah-remah kecil saja lah untuk menghiasi jagat medsos dan sebagainya itu. Jadi mulut-mulut besar tetapi tidak ada nutrisi kebenarannya itu. Jadi sudah kita lewati saja. Yang menarik lainnya adalah kehadiran Amin Rais yang lonely gitu, sendiri, lingak-likau, celingak-celinguk gitu. Jadi kemarin saya tulis di Facebook, ada yang membela bahwa dia ketua MPR sebelumnya. Ya, siapa yang nggak tahu kalau dia ketua MPR yang menjatuhkan Gus Dur, ya kan? Berkongsi dengan Megawati gitu. Terus Anies Baswedan juga datang gitu. Kalau ini kan kita susah bedakannya antara tidak tahu malu atau ada sesuatu yang dia mau gitu kan. Ya, ini manusia kan munafiknya top gitu. Tingkat dewa ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana Pak Jokowi melepas PIN pada saat Pak Prabowo disematkan PIN sebagai presiden. Pak Jokowi sendiri melepas PIN yang ada di dada kirinya itu. Kemudian proses Pak Jokowi diantar keluar dari gedung, disambut begitu meriah oleh rakyat di Jakarta, dengan sebagian menangis, sebagian bersorak, sebagian mengucapkan terima kasih. Saya sendiri kemarin juga tidak bisa menahan air mata. Saya ikut gembira sebenarnya, karena apa ya? Karena sejak 2014 saya pun mendukung Pak Jokowi dengan sepenuh hati. Saya tidak kenal beliau, yang saya baca adalah bukunya. Hanya saja saya diberi hadiah oleh Allah. Sempat ketemu 2018 di Istana Bogor, sempat berfoto, sempat dikasih tahu ini makanan enak, ini yang kurang bagus dan sebagainya. Dari situ saya sudah berbesar hati, sempat ketemu dengan orang yang luar biasa itu. Nah, begitu diantar Pak Prabowo sampai ke Halim, terus pesawat TNI Angkatan Udara dikawal dengan 8 pesawat skuadron Angkatan Udara. Ini adalah sebuah pemandangan di mana seorang presiden yang digantikan oleh presiden penerusnya dihargai begitu luar biasa oleh rakyat Indonesia, termasuk angkatan termasuk ya di dalamnya adalah pasti ada ya itu yang disebut TNI lah ya, Tentara Nasional Indonesia, ada Angkatan Udara, Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Turun di Solo, beliau disambut oleh warga Solo puluhan ribu.
warga Solo mau menyambut Pak Jokowi. Saya dengar juga dari supir saya bahwa ada beberapa bis dari Ngawi, dari Jawa Timur yang ikut ke Solo untuk menyambut Pak Jokowi pulang. Jadi kalau kalian, wahai pembenci, yang sebenarnya kami tahu kalian itu siapa. Kalau kalian bilang Pak Jokowi mau diadili rakyat, mau dituntut di depan hukum dan sebagainya, kalian tuh bullshit semua. Kalian itu ya dari ukuran angka ya di antara 16 dan 24% gitu kan. Kami tahu karena kami memang memilih di 58,9% itu adalah orang-orang yang berpikir positif gitu. Tidak mengatakan kami ini semuanya benar, tidak. Tapi kami berpikir positif, berpikir optimis untuk negara ini. Karena luar biasa sudah dikerjakan Pak Jokowi dari pondasi-pondasi yang disiapkan untuk diteruskan oleh Pak Prabowo menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas itu. Ini sudah beberapa kali lah kita sampaikan. Nah, jadi saya pikir tidak perlu kalian berteriak-teriak lagi, tidak ada gunanya. Tadi baru saja saya lihat TikTok juga katanya itu, nah, siapa lagi muka baru itu yang mengatakan bahwa semuanya diatur ini, diancam Pak Prabowo, diancam Pak Jokowi dan sebagainya, menteri diatur Jokowi dan sebagainya. Memang kalian pikir Pak Jokowi, Pak Prabowo itu anak kemarin sore ya? Ya, kalian pikir anak kemarin sore. Terus tadi saya lihat juga di TikTok, FX siapa itu yang bekas wali kota Solo yang dulu berseteru dengan Pak Jokowi dan Gibran, menyebut-nyebut bahwa Pak Jokowi adalah kawan lamanya, terus dia menyinggung dia istirahat dulu, nggak perlu ikut kampanye pemilihan gubernur dan sebagainya. Ente takut, lu takut kalau Pak Jokowi sempat ikut kampanye pemilihan gubernur Jawa Tengah, lewat kalian semua. Tapi kalau saya pikir sebenarnya ini kans bagus kalau memang mau menunjukkan bahwa Megawati adalah seorang pemimpin yang luar biasa, itu adalah kandang banteng. Mari sama-sama kita lihat. Turun saja sekalian, Bu Mega mendukung kampanyenya Andika, Pak Jokowi kampanye untuk Pak Lutfi gitu. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa gitu. Ini sebenarnya ada peluang untuk menunjukkan itu. Tapi jangan terus flu, nanti alasan sakit flu lagi gitu. Kayak kemarin kan diundang nggak datang. Sakit flu, Pak Mahfudnya ke Surabaya, jenguk ibunya, Ganjarnya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo, tapi tidak menyebut Gibran. Lo kerdil lo Ganjar. Gaya aja lo. Ini kan menunjukkan kalian tambah parah posisinya di mata masyarakat, ya kan? Ya kalau Megawati ya kita tahu nggak berani ke tempat pelantikan itu karena ketemu SBY musuhnya, ketemu Jokowi musuh baru, Gibran apalagi gitu. Di sana juga ada Luhut Panjaitan. Jadi makanya saya bilang dari dulu, manusia itu musuh satu itu sudah kebanyakan, kawan 1000 itu masih kurang. Masa petuah-petuah orang tua seperti itu nggak didengarkan? Anda kan sebagai seorang negarawan katanya kan Presiden kelima Republik Indonesia gitu. Pelantikan diundang nggak datang. 17-an ngadakan hormat bendera sendiri di kantor PDIP. Ini menunjukkan kekerdilan bersikap bekas presiden kok kayak gitu perilakunya. Tapi ya kita tahu karena memang ya itulah dia. Manusia ini kan pada akhirnya ditunjukkan kualitasnya gitu. Seperti Pak Mahfud juga. Apa 9,5 tahun ikut Pak Jokowi, tiba-tiba Pak Jokowi dikuliti macam-macam seperti itu sekarang. Anda makin turun derajat, bos. Kalian yang menyerang Jokowi satu-satu runtuh kalian. Kita lihat satu-satu. Karena kebaikan itu nggak bisa ditabrak. Ya, tabur tuai itu akan datang gitu. Masa perlu dinasihati lagi orang-orang sekelas kalian ya kan? Ada profesor, walaupun profesornya honoris causa lah ya gitu ya. Jadi ya bagi kita ya sekarang kita harus dukung, kabinet sudah dibentuk hari. Nanti ada penggemblengan di Magelang, ya tim buildingnya Pak Prabowo caranya militer ya. Kita berdoa dengan tim yang 108 orang itu semoga semua kerjaan bisa dipercepat. Jadi akselerasi pekerjaan yang mengejar ketertinggalan ini harus terus dikebut gitu. Saya pikir Pak Prabowo punya strategi itu. Ya semoga semuanya dilancarkan buat kita ya. Kita terima bareng-bareng, ayo. Seperti Pak Prabowo katakan, mari kita urusin negara ini dengan baik. Jadi, Anda boleh kritis, Anda boleh memberi masukan, tapi dengan adab yang baik. Jangan dengan mulut comberan yang akan meninggalkan kesan tidak baik di kuping dan mata anak-anak kita nanti. Masa sudah tua-tua baru diajari lagi, ya kan? Jadi berpikirlah yang jernih saja ya. Indonesia ini harus besar karena memang kita negara besar dan harus sukses di tahun 2035 dan 2045. Mari kita sambut Indonesia Maju, Indonesia Emas dengan tekad yang sama ya. Tidak menutup untuk dikritisi kabinetnya Pak Prabowo, tapi dikritisi dengan baik saja. Jangan dimaki-maki atau jangan pakai maki-maki lah gitu ya. Stop saja buang-buang energi itu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video parodi yang sangat lucu dan kocak tentang Amin Rais ya. Jadi Amin Rais ini dibuat parodi lucu dan kocak oleh netizen ya. Dan ada juga para netizen yang menghujat Amin Rais karena ulahnya yang mana Amin Rais mengatakan mau melengsarkan Gibran dan mau melengsarkan atau mengancam Jokowi setelah tanggal 20 mau dikecek gitu ya teman-teman, mendapatkan
hujatan dari para netizen. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video parodi ini bisa jadi penghibur dikala teman-teman sedang membutuhkan hiburan. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.